Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B, kelompok 11 yang beranggotakan Mega Hayuning Pratiwi, Mufi Oktaviani, Meisi Astarifa Putri, Hafidzuddin, Wisnu Anggoro Putro, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang penerapan rantai Markov dalam menganalisis persaingan bisnis situs belanja online untuk memenuhi tugas mata kuliah model stokastik. Pada era globalisasi yang terus berkembang, membuat perkembangan teknologi semakin maju, seperti kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi, sehingga membuat masyarakat tidak lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, salah satunya dalam dunia bisnis yang sering disebut sebagai e-commerce, yaitu suatu cara untuk memproses penjualan, pembelian, atau bertukar produk, layanan, dan informasi melalui internet. E-commerce merupakan suatu alat yang digunakan untuk pemasaran yang sangat efektif dalam bentuk aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.ID, dan yang lainnya. Sesuai dengan laporan belanja online e-commerce pada tahun 2020 yang dirilis oleh iPrice Group, terdapat 6 situs belanja online yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Situs belanja yang paling banyak dikunjungi adalah Shopee. Ada 71.533.300 jumlah pengunjung, dan yang paling sedikit adalah JD.ID. Dalam melakukan bisnis e-commerce, sangat diperlukan survei terhadap mahasiswa untuk mengetahui perkembangan situs belanja online, agar penjual dari bisnis e-commerce dapat mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih dan beralih situs belanja online. Masalah tersebut dapat diamati dengan menggunakan metode Markov Chain untuk memprediksi penggunaan situs belanja online. Rantai Markov adalah suatu model stokastik yang dipublikasikan oleh A. Markov, yang merupakan seorang matematikawan yang berasal dari Rusia, yang diperkenalkan pada awal abad ke-20. Dengan menggunakan proses Markov, dimungkinkan untuk memodelkan fenomena stokastik dalam kehidupan nyata yang berkembang menurut waktu. Rantai Markov sudah sering dijadikan untuk melakukan analisa tentang perpindahan merek dalam pemasaran, jasa-jasa persewaan mobil, dan sebagainya. Sesuai dengan masalah yang sudah dipaparkan dalam pendahuluan di atas, kami akan melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Rantai Markov dalam Menganalisis Persaingan Bisnis Situs Belanja Online. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Memahami seberapa besar persentase pangsa pasar masing-masing bisnis e-commerce dengan menggunakan rantai Markov. 2. Memahami prediksi pangsa pasar masing-masing bisnis e-commerce untuk periode mendatang menggunakan rantai Markov. Lalu ada manfaat dari penelitian yang dilakukan. 1. Peneliti dapat mempergunakan metode rantai Markov dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memahami perkembangan situs belanja online dalam masyarakat agar dapat mengembangkan bisnisnya. 3. Menjadikan penelitian sebagai bahan tumpuan untuk penelitian dalam bidang yang sama. Dan metodologi yang kami gunakan sebagai berikut. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Variabel yang diteliti antara lain persentase pasar bisnis e-commerce, perkiraan pasar bisnis e-commerce di masa mendatang, faktor yang mempengaruhi pengguna memilih situs e-commerce. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langkah-langkah dalam pengolahan data dengan rantai Markov adalah 1. Membuat tabel jumlah responden. 2. Analisis dengan rantai Markov. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Pertama ada pengambilan sampel. Dalam makalah ini kita sebelumnya telah melakukan survei di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai persaingan situs belanja online. Responden ini diambil secara acak. Menurut data diperoleh responden sebagai berikut. Kita memperoleh 120 responden dari berbagai macam jurusan. Bisa kita lihat tabelnya di sini. Selanjutnya ada pengolahan data. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi tersebut, dilakukan analisis data. Kemudian akan dilakukan pengolahan data dengan matriks probabilitas transisi.
Kemudian akan dilakukan perhitungan market share untuk periode mendatang. Pertama di sini analisis data ya. Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh situs e-commerce yang digunakan oleh responden pada saat ini. Bisa kita lihat di sini Tokopedia ada 19 orang untuk proporsi 16%, terus ada Shopee 71 orang dengan proporsi 59,7%. Dilanjut Bukalapak ada 12 orang dengan proporsi 10,1%. Ada Lazada 15 orang dengan proporsi 12,6%. Ada Blibli.com dengan jumlah 2 orang dengan proporsi 1,7%. Dan ada JDID berserta e-commerce lainnya yang di sini tidak ada ya, dengan jumlah 120 orang dan proporsi 100%. Selanjutnya dari kuesioner yang telah diisi responden, bisa kita lihat juga perpindahan dalam penggunaan situs belanja e-commerce yang dilakukan oleh responden. Nah, dalam survei tersebut kita juga melontarkan pertanyaan ya terkait sebelum menggunakan e-commerce itu dari data respon itu menggunakan apa gitu ya. Nah, hal itu terjadi karena beberapa alasan gitu ya. Baiklah, selanjutnya di sini akan disajikan data perpindahan penggunaan situs belanja e-commerce dari 1 tahun yang lalu diperoleh dari responden. Data disajikan dalam tabel berikut. Nah, yang pertama di sini ada Tokopedia yang dimana ya jumlah pengguna sebelumnya ada 58 orang dan saat ini ada 19 orang. Dan Shopee yang dimana jumlah pengguna sebelumnya ada 13 orang dan sekarang menaik drastis menjadi 71 orang. Terus ada Bukalapak yang sebelumnya ada 12 orang dan saat ini juga ada 12 orang. Selanjutnya ada Lazada, ada 30 orang sebelumnya, dan untuk saat ini ada 15 orang. Selanjutnya ada Blibli.com, yang dimana sebelumnya 4 orang, dan untuk saat ini ada 2 orang. Dan untuk JDID di sini tidak ada, terus untuk e-commerce lainnya, yang sebelumnya ada 2 orang, dan saat ini menjadi tidak ada. Untuk jumlahnya di sini 120 orang. Secara lebih rinci, data diperoleh dan kehilangan penggunaan pada setiap situs belanja e-commerce diperlihatkan dalam tabel di atas. Baris tabel menunjukkan total kehilangan penggunaan dari masing-masing situs yang beralih ke situs lain. Nah, kolom menunjukkan peroleh masing-masing situs. Nah, berikut merupakan tabel perpindahan responden dari e-commerce ini ke e-commerce lain. Penjelasannya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat perpindahan yang terjadi pada masing-masing situs ya. Yang pertama di sini ada Tokopedia. Dari pelanggan yang tetap menggunakan Tokopedia ada 5 orang. Terus dia beralih ke Shopee ada 48 orang. Terus beralih ke Lazada 5 orang. Nah, untuk Shopee di sini yang tetap menggunakan Shopee ada 7 orang, terus beralih ke Tokopedia 1 orang, beralih ke Bukalapak 2 orang, beralih ke Lazada 3 orang. Selanjutnya Bukalapak. Di sini yang menggunakan Bukalapak, yang tetap menggunakan Bukalapak ada 10 orang, beralih ke Tokopedia 1 orang, yang beralih ke Shopee 1 orang. Selanjutnya ada Lazada, yang tetap menggunakan Lazada 7 orang, terus beralih ke Tokopedia 9 orang, dan beralih ke Shopee 14 orang. Selanjutnya ada Blibli.com, yang tetap menggunakan Blibli.com ada 2 orang, dan beralih ke Tokopedia 2 orang. Dan untuk JDID di sini tidak ada. Dan untuk situs lainnya di sini yang tetap menggunakan situs lain tidak ada ya. Dan untuk beralih ke Tokopedia ada 1 orang, dan beralih ke Shopee ada 1 orang. Baiklah, di sini kita akan menghitung probabilitas transisi. Perpindahan penggunaan situs belanja e-commerce yang dilakukan oleh responden dapat dihitung probabilitas transisinya menggunakan rumus
PIJ sama dengan NIJT per NIT. Yang dimana NIJT itu adalah data perpindahan merek I ke J dan NIT itu adalah jumlah pengguna sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan probabilitas diambil dari tabel perpindahan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah probabilitas perpindahan merek pelanggan Tokopedia. Pelanggan yang tetap menggunakan Tokopedia adalah 0,09, sedangkan Shopee ke Tokopedia adalah 0,83 dan Lazada ke Tokopedia 0,09. Sisanya ke Tokopedia sama dengan 0. Yang kedua, probabilitas perpindahan merek pelanggan Shopee. Yang pertama, pelanggan yang tetap menggunakan Shopee adalah 0,54, Tokopedia ke Shopee 0,08, Bukalapak ke Shopee 0,15, Lazada ke Shopee 0,23, sedangkan sisanya sama dengan 0. Yang ketiga, probabilitas perpindahan merek pelanggan Bukalapak. Pelanggan yang tetap menggunakan Bukalapak sama dengan 0,83, Tokopedia ke Bukalapak 0,08, Shopee ke Bukalapak 0,08, Lazada, Blibli, JD.ID situs lain ke Bukalapak sama dengan 0. Yang keempat adalah probabilitas perpindahan merek pelanggan Lazada. Yang tetap menggunakan Lazada sama dengan 0,23, Tokopedia ke Lazada sama dengan 0,3, Shopee ke Lazada 0,46, sedangkan sisanya sama dengan 0. Yang kelima, probabilitas perpindahan merek pelanggan Blibli. Pelanggan yang tetap menggunakan Blibli sama dengan 0,5, Tokopedia ke Blibli sama dengan 0,5, sedangkan e-commerce sisanya sama dengan 0. Probabilitas yang selanjutnya yang keenam, probabilitas perpindahan merek pelanggan JD.ID, semuanya sama dengan 0. Dan yang terakhir, probabilitas perpindahan merek pelanggan situs lainnya dari situs lainnya ke Tokopedia sama dengan 0,5, situs lainnya ke Shopee 0,5, sedangkan situs lainnya ke e-commerce lainnya sama dengan 0. Dari data di atas juga dapat diketahui market share periode pertama dengan Tokopedia sama dengan 15%, Shopee sama dengan 59%, Bukalapak sama dengan 10%, Lazada sama dengan 12%, Blibli.com sama dengan 1%, JD.ID dan situs lainnya sama dengan 0. Rumus market share periode pertama ini didapat dari pengguna saat ini per jumlahnya. Nah, dari perhitungan sebelumnya, asumsi probabilitas transisi perpindahan situs belanja online e-commerce oleh responden dapat kita lihat dalam tabel probabilitas sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menghitung market share periode mendatang tahun 2022, berdasarkan tabel slide sebelumnya, matriks probabilitas transisi dapat ditulis sebagai berikut dengan transisi P, matriks 7x7, dan vektor state dari probabilitas market share dapat ditulis sebagai A0 sama dengan 0,15 dan selanjutnya. Selanjutnya, menghitung besar market share di masa mendatang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan merek Tokopedia dengan cara baris pertama dikali kolom pertama. Kemampuan Tokopedia untuk menguasai langganannya sendiri dikalikan bagian pasar Tokopedia sebesar 0,013. Tokopedia untuk mendapatkan langganan Shopee dikalikan bagian pasar Shopee sebesar 0,12. Kemampuan Tokopedia untuk mendapatkan langganan Lazada dikalikan bagian pasar Lazada sebesar 0,013 dan sisanya sebesar 0. Lalu, perhitungan merek Shopee dengan cara baris kedua dikali kolom pertama. Kemampuan Shopee untuk mendapatkan langganan Tokopedia dikalikan bagian pasar Tokopedia sebesar 0,05. Kemampuan Shopee untuk menguasai langganannya sendiri dikalikan bagian pasar Shopee sebesar 0,32. Shopee mendapatkan langganan Bukalapak dikalikan bagian pasar Bukalapak sebesar 0,09. Shopee untuk mendapatkan langganan Lazada dikalikan bagian pasar Lazada sebesar 0,13. Sisanya 0. Selanjutnya, perhitungan merek Bukalapak dengan cara baris ketiga dikali kolom pertama. Kemampuan Bukalapak untuk mendapatkan langganan Tokopedia dikalikan bagian pasar Tokopedia sebesar 0,008. Bukalapak mendapatkan langganan Shopee dikalikan bagian pasar Shopee sebesar 0,008. Bukalapak menguasai pelangganannya sendiri dikalikan bagian pasar Bukalapak sebesar 0,08. Lalu sisanya sebesar 0. Lalu, perhitungan merek Lazada dengan cara baris keempat dikali kolom pertama.
Kemampuan Lazada untuk mendapatkan langganan Tokopedia sebesar 0,04. Lazada mendapatkan langganan Shopee dikalikan bagian pasar Shopee sebesar 0,05. Lazada mendapatkan langganannya sendiri sebesar 0,027. Lalu sisanya sebesar 0. Selanjutnya, perhitungan merek blibli.com dengan cara baris kelima dikali kolom pertama. Kemampuan blibli.com untuk mendapatkan langganan Tokopedia dikalikan bagian pasar Tokopedia sebesar 0,005. Kemampuan blibli.com untuk menguasai langganannya sendiri dikalikan bagian pasar blibli.com sebesar 0,005 dan sisanya sebesar 0. Lalu, perhitungan merek JDID dengan cara baris ke-6 dikali kolom pertama. Kemampuan JDID untuk menguasai langganannya sendiri dikalikan bagian pasar JDID sebesar 0 dan sisanya juga sebesar 0. Selanjutnya, perhitungan merek situs lainnya dengan cara baris ke-7 dikali kolom pertama. Kemampuan situs lainnya untuk menguasai langganannya sendiri dikalikan bagian pasar situs lainnya sebesar 0 dan sisanya 0 juga. Selanjutnya, menghitung besar market share di masa mendatang dapat dituliskan sebagai berikut. Setelah itu, diperoleh market share periode selanjutnya adalah sebagai berikut. Dari hasil di atas, maka market share periode kedua adalah Tokopedia sebesar 10,8%, Shopee sebesar 50,6%, Bukalapak sebesar 17,2%, Lazada sebesar 17,7%, Blibli.com sebesar 0,5%, JDID sebesar 0%, situs lainnya hanya sebesar 0%. Untuk menghitung market share pada periode ketiga, kita bisa gunakan rumus seperti di slide sebelumnya, seperti periode kedua dan periode pertama. Caranya masih sama. Lalu dikalikan dan diperoleh market share-nya sebesar 0,14, 0,46, 0,21, 0,16, 0,025, 0, dan 0. Lalu untuk perhitungan merek Tokopedia itu cara menghitungnya baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Artinya kemampuan Tokopedia untuk menguasai langganannya sendiri itu sebesar 0,08. Lalu kemampuan Tokopedia untuk mendapatkan langganan Shopee sebesar 0,09 dan seterusnya sampai ke situs lainnya. Lalu untuk perhitungan merek Shopee, baris kedua dikali dengan kolom pertama. Misalnya kemampuan Shopee untuk mendapatkan langganan Tokopedia sebesar 0,04, kemampuan Shopee untuk menguasai langganannya sendiri sebesar 0,27 dan seterusnya sampai ke situs lainnya. Untuk perhitungan merek Bukalapak bisa baris ketiga dikali kolom pertama. Misalnya kemampuan Bukalapak untuk mendapatkan langganan Tokopedia sebesar 0,01 dan seterusnya sampai ke situs lainnya. Untuk merek Lazada, baris keempat dikalikan dengan kolom pertama. Misal kemampuan Lazada untuk mendapatkan langganan Tokopedia sebesar 0,054 dan seterusnya sampai pada situs lainnya. Untuk merek blibli.com, baris kelima dikali dengan kolom pertama. Misalkan kemampuan blibli.com untuk mendapatkan langganan Tokopedia sebesar 0,0025 sampai ke situs lainnya. Untuk merek JDID digunakan baris ke-6 lalu dikali kolom pertama. Misal kemampuan JDID untuk mendapatkan langganan Tokopedia dikalikan bagian pasar Tokopedia hasilnya 0 sampai ke situs lainnya. Sedangkan merek situs lainnya sendiri itu baris ke-7 dikali kolom pertama. Lalu diperoleh market share periode ketiga adalah sebagai berikut. Dan dapat disimpulkan market share periode ketiga adalah sebagai berikut. Maka dapat dilihat dari tabel situs belanja online e-commerce yang digunakan mahasiswa UIN Sarjana Jakarta sebagai berikut. Tokopedia pada tahun 2021 mendapatkan 15%, pada tahun 2022 mendapatkan 11%, dan tahun 2023 mendapatkan 14%. Shopee 2021 mendapatkan 59% dan turun pada tahun 2022 menjadi 51%. Lalu di tahun 2023 menjadi 46%. Bukalapak
pada tahun 2021 mendapatkan 10%, 2022 17%, dan 2023 21%. Lazada pada tahun 2021 mendapatkan 12%, pada tahun 2022 mendapatkan 18%, dan 2023 16%. Lalu untuk Blibli.com mendapatkan 1% di tahun 2021, lalu 0% di 2022 dan 2023. Untuk JDID dan lainnya pada 2021, 2022, dan 2023 mendapatkan 0%. Jumlahnya mengapa tidak 100%? Karena pada saat pengerjaan dilakukan pembulatan. Demikian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.